Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kembali kita baca firman Tuhan, yaitu dari 2 Tawarik pasal yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Jasa-jasa Salomo. Salomo membangun rumah Tuhan dan istana raja dalam waktu 20 tahun.
kota-kota yang diberikan Raja Hiram kepadanya dibangunnya kembali, lalu menyuruh orang Israel tinggal di situ. Ia merebut daerah Hamat dan Joba, serta memperkuat kota Tadmor di padang gurun, lalu membangun kembali semua pusat perbekalan di Hamat, kota Bet-Horon atas dan Bet-Horon bawah dibangunnya kembali menjadi kota berbenteng dengan gerbang yang berpalang pintu. Juga dibangunnya kembali kota Baalat dan semua kota perbekalan, serta kota-kota pangkalan kereta, perang, dan kudanya. Semua rencana pembangunannya di Yerusalem, Libanon, dan di seluruh wilayah kekuasaannya telah dilaksanakannya. Semua keturunan bangsa Kanaan yang tidak dapat dibunuh habis oleh orang Israel ketika mereka menduduki negeri itu dikerahkan oleh Salomo untuk kerja paksa. Mereka adalah orang Het, Amori, Peris, Hewi, dan Jebus. Sampai sekarang keturunan mereka masih menjadi hamba orang Israel, tidak disuruh kerja paksa. Mereka ditugaskan sebagai prajurit, perwira, komandan kereta, perang, dan tentara pasukan berkuda. 250 pegawai diserahi tanggung jawab atas orang-orang yang melakukan kerja paksa dalam berbagai proyek pembangunan. Salomo memindahkan istrinya, yaitu putri Raja Mesir, dari kota Daud ke rumah yang didirikan baginya, sebab Salomo berpikir, istriku tidak boleh tinggal di istana Daud, Raja Israel, karena semua tempat di mana peti perjanjian pernah diletakkan adalah tempat yang suci. Salomo mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah yang dibangunnya di depan rumah Tuhan. Kurban-kurban itu dipersembahkannya menurut hukum Musa untuk setiap hari raya, hari Sabat, hari raya bulan baru, dan ketika hari raya tahunan, yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya panen, dan hari raya pondok daun. Sesuai dengan peraturan-peraturan Daud ayahnya, Salomo mengatur tugas-tugas harian untuk para imam dan untuk orang Lewi yang harus menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dan membantu para imam dalam melaksanakan upacara-upacara ibadah. Juga para pengawal rumah Tuhan dibaginya dalam regu-regu untuk setiap pintu gerbang, sesuai dengan petunjuk Daud hamba Allah. Semua petunjuk Daud kepada para imam dan orang Lewi mengenai gudang-gudang dan hal-hal lain diikutinya dengan cermat. Maka selesailah proyek pembangunan yang direncanakan Salomo. Seluruh pekerjaan, mulai dari perlengkapan pondasi sampai selesainya rumah Tuhan, telah dikerjakan dengan baik. Setelah itu Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot, kota-kota pelabuhan di pantai Teluk Akaba di negeri Edom. Raja Hiram mengirim kepadanya kapal-kapal yang dijalankan oleh anak buah Hiram sendiri bersama awak kapal yang berpengalaman. Mereka berlayar ke negeri Ofir bersama anak buah Salomo dan mengambil dari sana 15.000 kilogram emas,
lalu membawanya kepada Salomo. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ratu Negeri Sheba mendengar tentang kemaksuran Salomo, maka ia datang ke Yerusalem untuk menguji Salomo dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Ia datang disertai sejumlah besar pengiring dan unta yang syarat bermuatan rempah-rempah, batu permata, dan banyak sekali emas. Pada waktu bertemu dengan Salomo, ratu itu mengajukan segala macam pertanyaan yang dapat dipikirkannya. Semua pertanyaan itu dapat dijawab oleh Salomo. Tidak satu pun yang terlalu sukar baginya. Ratu itu menyaksikan sendiri betapa bijaknya Salomo. Ia melihat istana yang dibangun Salomo, tata kerja pegawai-pegawai istananya, dan pakaian seragam serta perumahan mereka. Ia melihat makanan yang dihidangkan dan pakaian para pelayan yang melayani pada pesta. Ia melihat juga kurban-kurban yang dipersembahkan Salomo di rumah Tuhan. Semuanya itu membuat Ratu Negeri Sheba itu kagum dan terpesona. Maka berkatalah ia kepada Raja Salomo, segala yang kudengar di tanah airku tentang Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan memang benar. Dahulu aku tidak dapat percaya, tetapi setelah aku datang dan menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, barulah aku yakin sesungguhnya segala yang kudengar itu belum setengah dari yang kulihat sekarang. Nyatanya kebijaksanaan dan kekayaan Tuhan jauh lebih besar dari yang diberitakan kepadaku. Alangkah mujurnya pegawai-pegawai yang melayani Tuhan dan selalu bekerja untuk Tuhan, sehingga dapat mendengar dari Tuhan sendiri segala ajaran yang bijaksana. Terpujilah Tuhan, Allah Tuhan, dengan mengangkat Tuhan menjadi raja untuk memerintah atas namanya. Ia menunjukkan betapa senangnya ia terhadap Tuhan, karena ia mengasihi umat Israel dan menghendaki supaya mereka tetap ada. Maka ia telah mengangkat Tuhan menjadi raja mereka, supaya Tuhan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian Ratu Negeri Sheba itu menyerahkan kepada Salomo hadiah-hadiah yang dibawanya, yaitu lebih dari 4.000 kilogram emas dan sejumlah besar batu permata serta rempah-rempah. Tidak pernah lagi Salomo menerima rempah-rempah yang begitu baik mutunya seperti yang diberikan oleh Ratu Negeri Sheba itu kepadanya. Anak buah Raja Hiram dan anak buah Raja Salomo yang membawa emas dari Ofir untuk Salomo juga membawa batu permata dan kayu cendana. Kayu itu dipakai Salomo untuk membuat tangga di rumah Tuhan dan di istananya, juga untuk membuat kecapi dan gambus bagi para penyanyi. Belum pernah ada yang seperti itu di negeri Yehuda. Selain hadiah-hadiah belasan yang biasanya diberikan oleh Salomo, Salomo juga memberikan kepada ratu dari negeri Sheba itu segala yang dimintanya. Kemudian pulanglah ratu itu ke negerinya bersama semua pengiringnya. Kekayaan Raja Salomo. Setiap tahun Raja Salomo menerima hampir 23.000 kilogram emas, belum terhitung pajak-pajak dari para saudagar dan pedagang. Raja-raja Arab serta gubernur-gubernur Israel juga memberikan emas dan perak kepadanya. Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempayan, emas yang dipakai untuk setiap perisai itu, dan kurang lebih 7 kilogram. Ia juga membuat 300 perisai emas yang lebih kecil,
Emas yang dipakai untuk setiap perisai kecil itu ada kurang lebih 3 kilogram. Semuanya dari emas tempaan. Perisai-perisai itu ditaruhnya di balai yang bernama Balai Hutan Libanon. Raja juga membuat sebuah kursi kerajaan yang besar yang dibuat dari gading dan dihias dengan emas murni. Kursi itu berlengan dan sebelah menyebelahnya ada patung singa. Kursi itu juga mempunyai 6 anak tangga dan sebuah tempat kaki yang dilapisi dengan emas. Tempat kaki itu dijadikan satu dengan kursinya. Pada ujung kiri dan ujung kanan setiap anak tangga kursi itu ada patung singa. Seluruhnya 12 buah. Tidak pernah ada kursi seperti itu di kerajaan manapun juga. Semua perkakas minum Salomo dibuat dari emas. Dan semua perkakas di balai hutan Libanon pun dibuat dari emas murni. Pada zaman Salomo, perak dianggap tidak berharga. Salomo mempunyai banyak kapal besar yang berlayar di Samudra Raya bersama kapal-kapal Raja Hiram. 3 tahun sekali kapal-kapal itu kembali membawa emas, perak, gading, kera, dan burung merak. Raja Salomo lebih kaya dan lebih bijaksana dari raja manapun di dunia. Semua raja berusaha menemui Salomo untuk mendengar ajaran bijaksana yang diberikan Allah kepadanya. Mereka masing-masing datang dengan membawa hadiah untuk Salomo. Mereka memberikan barang-barang perak, emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Begitulah tahun demi tahun. Raja Salomo juga mempunyai 4.000 kandang untuk kuda dan keretanya. Kuda perangnya ada 12.000 ekor. Sebagian ditempatkannya di Yerusalem dan selebihnya di berbagai kota pangkalan untuk kereta-kereta perangnya. Ia berkuasa atas semua raja di wilayah yang terbentang dari sungai Efrat sampai ke negeri Filistin dan perbatasan Mesir. Dalam zaman pemerintahan Salomo, perak merupakan barang biasa di Yerusalem, sama seperti batu dan kayu cemara Libanon, banyak sekali seperti kayu ara biasa. Salomo mengimpor kuda dari Mesir dan dari setiap negeri lain. Ringkasan kisah pemerintahan Salomo. Kisah lain mengenai Salomo dari mulai akhir sudah dicatat dalam buku riwayat Nabi Nathan dan dalam buku nubuatan Ahia orang Silo dan dalam buku Wahyu Nabi Ido yang juga memuat kisah pemerintahan Jerobeam, Raja Israel. 40 tahun lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel. Kemudian ia meninggal dan dimakamkan di kota Daud. Lalu Rehabeam putranya menjadi raja menggantikan dia. Suku-suku bagian utara memberontak. Rehabeam pergi ke Sikem karena seluruh rakyat Israel bagian utara telah berkumpul di sana untuk melantik dia menjadi raja. Pada waktu itu Jerobeam anak Nebat masih ada di Mesir karena melarikan diri dari Raja Salomo. Ketika ia mendengar tentang Rehabeam, ia kembali ke Israel.
rakyat bagian utara mengundang Yerobeam. Lalu mereka bersama dia pergi menghadap Rehabeam. Kata mereka, Salomo ayah baginda telah memberi beban yang berat kepada kami. Kalau baginda meringankan beban dan mengurangi penderitaan kami akan tunduk kepada baginda. Rehabeam menyahut, aku harus berpikir dahulu. Datanglah kembali 3 hari lagi. Maka pulanglah orang-orang itu. Lalu Rehabeam meminta nasihat kepada orang-orang tua yang pernah menjadi penasihat Salomo, ayah Rehabeam. Bagaimana aku harus menjawab orang-orang itu? Tanya Rehabeam. Apa nasihat kalian? Mereka menjawab, kalau baginda mau berbuat baik kepada rakyat dan menyenangkan hati mereka, berikanlah jawaban yang baik kepada mereka, maka mereka akan setia kepada baginda selama-lamanya. Tapi nasihat orang-orang tua itu tidak dihiraukan oleh Rehabeam. Sebaliknya, ia pergi kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang sekarang membantu dia. Kepada mereka ia bertanya, apa nasihat kalian kepadaku untuk menjawab rakyat yang meminta supaya aku meringankan beban mereka? Mereka menjawab, beginilah hendaknya baginda katakan kepada mereka, selemah-lemahnya aku masih lebih kuat dari ayahku. Ayahku memberikan beban yang berat kepadamu, tapi aku akan memberikan yang lebih berat lagi. Ia menyebat kalian dengan cemeti, tetapi aku akan memecut kalian dengan cemeti berduri besi. 3 hari kemudian, Yerobeam dan semua orang itu kembali menghadap Raja Rehabeam, seperti yang telah diperintahkannya, berlawanan dengan nasihat orang-orang tua. Rakyat yang datang kepadanya itu disapanya dengan kasar. Sesuai dengan nasihat orang-orang muda, ia berkata, ayahku memberikan kepadamu beban yang berat, tetapi aku akan membuat beban itu lebih berat lagi. Ia menyebat kalian dengan cemeti, tetapi aku akan memecut kalian dengan cemeti berduri besi. Permintaan rakyatnya tidak dihiraukannya, tetapi itu memang kehendak Tuhan Allah. Apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Ahia dari Silo mengenai Yerobeam anak Nebat harus terjadi. Ketika rakyat Israel melihat bahwa raja tidak mau mendengarkan mereka, mereka berteriak, peduli amat dengan Daud dan keturunannya. Mereka tidak pernah berbuat apa-apa untuk kita. Rakyat Israel, mari kita pulang. Biarkan Rehabeam itu mengurus dirinya sendiri. Maka pulanglah rakyat Israel, dan Rehabeam menjadi raja hanya atas wilayah Yehuda. Meskipun begitu, Raja Rehabeam masih juga menyuruh Adoniram, seorang kepala bekerja rodi, untuk menenangkan rakyat, tetapi mereka melempari dia dengan batu sampai mati. Rehabeam sendiri berhasil lolos, dan cepat-cepat ia ke keretanya, serta melarikan diri ke Yerusalem. Mulai saat itu, rakyat di bagian utara kerajaan Israel selalu memberontak terhadap raja-raja keturunan Daud. Ramalan Nabi Semaya. Ketika Raja Rehabeam tiba di Yerusalem, ia mengumpulkan 180.000 prajuritnya yang terbaik dari suku Yehuda dan Benjamin
untuk memerangi orang Israel dan memulihkan kekuasaannya atas suku-suku di bagian utara Israel. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Semaya menyampaikan pesan ini kepada Rehabeam dan kepada semua orang dalam suku Yehuda dan Benjamin. Janganlah memerangi saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah, apa yang telah terjadi adalah kehendakku. Maka mereka semuanya menuruti perintah Tuhan dan tidak jadi pergi memerangi Jerobeam. Rehabeam membentengi kota-kota. Rehabeam tinggal di Yerusalem dan menyuruh orang membangun benteng-benteng untuk kota-kota di wilayah Yehuda dan Benjamin, yaitu kota Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Jif, Adoraim, Lakis, Azeka, Jora, Ayalon, dan Hebron. Ia memperkuat kota-kota berbenteng itu dan menempatkan seorang komandan pasukan di setiap kota itu. Masing-masing kota itu dilengkapinya dengan persediaan makanan, minyak zaitun dan anggur, serta perisai dan tombak. Dengan demikian, wilayah Yehuda dan Benjamin tetap di dalam kekuasaannya. Imam-imam dan orang Lewi datang ke Yehuda. Imam-imam dan orang Lewi dari semua wilayah Israel pergi bergabung dengan Rehabeam. Orang-orang Lewi itu meninggalkan padang-padang rumput dan tanah mereka dan pindah ke Yehuda dan Yerusalem. Sebab Jerobeam dan raja-raja yang menggantikannya tidak mengizinkan mereka bekerja sebagai imam Tuhan. Jerobeam mengangkat imam-imamnya sendiri untuk melayani di tempat-tempat penyembahan berhala dan untuk menyembah jin-jin serta patung sapi yang dibuatnya sendiri. Orang-orang dari semua suku Israel yang sungguh-sungguh ingin menyembah Tuhan Allah Israel pindah ke Yerusalem, mengikuti orang-orang Lewi itu supaya dapat mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah yang disembah leluhur mereka. Dengan demikian, kerajaan Yehuda menjadi lebih kuat. Selama 3 tahun mereka mendukung pemerintahan Rehabeam, putra Salomo itu, dan hidup seperti pada zaman pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Keluarga Rehabeam. Rehabeam kawin dengan Mahalaya. Ayah Mahalat ialah Jerimot, putra Daud, dan ibunya ialah Abihail, anak Eliab, cucu Isai. Mereka mempunyai 3 anak laki-laki, Zeus, Semaria, dan Jaham. Kemudian Rehabeam kawin dengan Maaka, anak Absalom. Mereka mendapat 4 anak laki-laki, Abiya, Atai, Jija, dan Selomit. Rehabeam mempunyai 18 istri dan 60 selir, 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Dari semua istri dan selirnya itu, yang paling dicintainya adalah Maaka. Itu sebabnya Abiya, anak Maaka, lebih disukainya daripada semua anaknya yang lain, sehingga Abiyalah juga yang dipilihnya untuk menggantikan dia menjadi raja. Dengan bijaksana
Rehabeam memberikan tugas-tugas kepada putra-putranya yang menempatkan mereka di kota-kota berbenteng di seluruh wilayah Yehudi dan Benjamin. Ia memberi mereka makanan berlimpah-limpah dan juga menyediakan banyak istri untuk mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat dan bisa kita renungkan. Amin. Tuhan memberkati.